dari alasan beliau sih bilang kan karena selama ini udah banyak diam juga, udah banyak juga yang dari pihak mereka atau dari manapun yang bilang kata tuh Ricky itu pansos dari sini, pansos dari berita ini, apa segala macam, masuk dari permasalahan ini. Cuma yang masyarakat luas tidak tahu bahwa saya atau khususnya Ricky itu tidak ada pansos di sini karena memang dari awal juga berita kan mulai dari pihak sana. Nah kalau masalah Ricky mau menantang sana duel tinju itu juga kan olahraga ya. Jadi kalau saya bilang ya namanya olahraga ya kenapa enggak gitu, jangan sampai duelnya itu di pinggir jalan raya kasar gitu kan. Jadi nah alasannya juga ya masuk di akal lah, dan mungkin juga sahabat-sahabat media juga udah tahu kenapa dan mengapanya gitu. Seperti kayak salah satu diajak bicara juga nggak bisa, dihubungin nggak bisa, WhatsApp juga diblok. Jadi ya udah kalau dari Ricky-nya pengen ketemu di atas ring ya kenapa enggak gitu. Jadi jangan cuma menantang orang-orang yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan juga kemarin kan sempat nantang juga dari pihak mantan saya yang sebelumnya, terus bertemu dengan anak saya, dan sekarang kenapa nggak mau untuk kalau bisa berdua sama Ricky gitu. Ini mendukung ya? Kalau saya pribadi sih namanya olahraga mendukung aja sih, seperti saya mendukung juga kemarin melawan anak saya juga kan, itu kan salah satu sportivitas kan gitu, olahraga juga ya kenapa enggak. Jadi kalau misalkan dari pihak yang sananya nggak mau ya berarti kenapa dan mengapa gitu, sedangkan sama orang lain mau kenapa sama Ricky nggak mau. Jadi buat saya sih sebenarnya balik lagi bukannya mendukung keributan atau apa, enggak kok, ini kan bukan keributan. Kalau keributan tuh kalau misalkan di luar gitu, kalau ini kan di atas ring ya. Jadi juga orang juga tahu nanti ada wasit, nanti bermain wasit profesional dan juga dilihat juga gitu sih. Tapi dinilai pansus si Ricky oleh kubu sana. Pansosnya di mana? Maksud saya pansosnya sekarang kalau misalkan dari sana bilang mengatakan bahwa udah selesai. Yang mulai kan dia gitu loh, yang dirugikan saya yang dikatain orang, saya yang dihina orang, saya yang dijelek-jelekin sama orang. Pada saya sebelumnya sama Ricky juga diam aja, kita yang nggak pernah membongkar hubungan kita ke publis gitu loh. Kita dekat juga setelah saya bercerai, terus tiba-tiba muka kita berdua dipajang gitu. Jadi kalau dibilang pansos, yang pansos siapa kan dengan mengambil keuntungan seperti dengan keadaan yang ada. Dan juga kan beliau juga mendekati almarhum ibu saya, dengan kondisi ibu saya makin menurun, terus dia itu mendekatin bapak anak saya, deketin anak saya, dan sekarang juga deketin juga salah satu juga ada lagi orang yang dia deketin. Terus mau siapa lagi nanti ke depannya gitu. Jadi kalau mau udah ya udah selesai. Kalau saya ngomong di media dibilang pansos, saya ngomong di media dibilang saya nggak punya program apa segala macam, ya udahlah kita sekarang udah bersama-sama gitu, udah selesai, nggak usah ada yang mengungkit saya, dan juga nggak usah saling melaporkan, dan jadi pihak mereka juga ada yang melaporkan segala macam. Saya juga bahkan saya sebenarnya nggak peduli, dunia saya juga kok, nggak pernah yang namanya saya musik dia gitu khususnya. Terus kalau misalkan memang ya sekarang gini deh, udah jadi rahasia umum juga, publik juga bisa menilaikan istilahnya jejak digital juga kan nggak bisa dibohongi juga, track recordnya seperti apa. Saya sama mantan suami saya yang sebelumnya juga nggak pernah ada masalah, kenapa di bagian ini saya bermasalah. Dan juga kan dia bukan masalah saya aja, banyak juga masalah dengan yang lain gitu. Jadi kalau misalkan mau dibilang selesai. Nah sekarang sebelum selesai ini kan Ricky juga minta dia untuk ketemu di atas ring. Ya udah, kalau misalkan memang tidak ada masalah, ketemu aja. Kalau misalkan menolak berarti kan ada apa-apa gitu loh. Gitu. Jangan kalau misalkan memang dia seperti yang dibilang katanya menggembar-gemborkan dengan dia tuh siapa, dengan kekuatan apa segala macam kayak gitu-gitu, ya berani dong harusnya nemuin, atau paling enggak ngomong dengan bijak bahwa jangan selalu mengatasnamakan Tuhan dan agama ya gitu. Jadi ya memang selalu sebagai laki-laki man to man ya udah berhadapan gitu, jangan cuma yang ngomong di belakang off cam ngejelekin saya apa segala macam kayak gitu, dan juga bilang segala macam gini-gini tentang diri saya juga dengar kok gitu, bukan dari saya nggak tahu, tapi kan selama ini saya diamnya, tapi bukan berarti saya juga punya perasaan, saya juga perempuan di sini. Dan juga ada juga omongan yang melecehkan saya secara nggak langsung, kata dia bilang ya saudara maaf ya persusuan, kan saya sebagai perempuan juga merasa dilecehkan lah kayak gitu loh. Jadi ibaratnya apa ya,
nggak wajar lah seharusnya laki-laki bicara seperti itu. Saya juga kan saya juga punya anak juga, beliau nggak suka anaknya disenggol gitu. Saya tuh padahal saya juga nggak pernah mengatakan apa yang beliau katakan tentang anaknya, nggak pernah saya melakukan seperti itu. Sekarang dia udah Kakak nggak ada rencana kan tadi sempat Kak Lina bilang dapat pelecehan lewat perkataan melalui podcast atau YouTube gitu ya Kak dari pihak Vicky, mengkasuskan mungkin ada rencana kah seperti itu? nggak berpikir yang namanya pengen kasuskan apa-apa, cuma saya pengen ada kalau misalkan emang salah yang ngaku lah salah, bilanglah minta maaf. Seperti saya kalau misalkan bisa saya tuh menyakiti pihak mereka, keluarga mereka, saya minta maaf. Cuma tolong di sini yang memulai itu siapa gitu. Kalau saya ada bagian yang menyinggung, dari kemarin juga saya bilang kalau ada kata-kata yang menyinggung mereka, saya minta maaf. Tapi kalau saya bilang tidak, saya tidak bilang tidak. Kalau saya bilang iya, saya bilang iya. Kalau saya melakukan sesuatu, pasti kalau saya salah, saya akan mengaku saya salah. Saya nggak akan takut untuk bilang saya salah. Tapi kalau misalkan saya tidak salah dan saya disalahkan dan sudutkan terus menerus, ya ibarat tikus juga kalau dipojokin lama-lama juga menggigit kan gitu. Dan saya bukan berarti saya dendam, saya mau ngasih tahu juga bahwa ini loh yang benar, ini loh yang salah gitu. Bukan berarti saya pengen dibenarkan terus-menerus, enggak. Saya juga bukan manusia yang sempurna, saya juga bukan perempuan yang suci kok. Saya tidak pernah merasa diri saya itu wanita dan manusia yang lebih baik dari mereka, enggak. Itu saya punya kesalahan banyak banget. Tapi di sini saya pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi dan saya pengen hidup normal-normal aja lah. Gitu. Udah, kalau mau dibilang saya pancor, saya juga perempuan gak bener, saya begini, saya nggak nyusahin kalian semua, saya nggak minta makan dari kalian mau ngatain saya segala macam, terserah. Saya masa senang gonta-ganti laki-laki apa segala macam, kalian tidak tahu, kalian tidak pernah menggunakan sepatu saya 1 jam aja sekali untuk menggunakan sepatu saya, mungkin kalian nggak sanggup ibaratnya, ya kan? Jadi jangan lagi, setiap manusia punya kekurangan, punya kelebihan, setiap manusia punya masalah pribadi masing-masing. Jadi jangan seakan menghakimi saya, menjudge saya bahwa seperti kalian tuh seakan-akan kalian Tuhan atau orang yang mengenal saya, sangat mengenal diri saya. Orang yang terdekat saya pun belum tentu mengenal diri saya, apalagi kalian yang cuma melihat saya di TV, ibaratnya kayak begitu. Cuma perkara kalian tahu, oh yang dari sana ngomong begini tentang saya, yang siapa si A, si B, si C ngomong tentang saya. Kehidupan kita itu kita yang menjalani, kehidupan kita apapun segala macam yang tahu itu kita gitu. Dan kalian semua tidak tahu histori dari semuanya di belakang semua itu seperti apa. Jadi ya kalau saya punya kesalahan, sekali lagi saya punya kesalahan dari pihak manapun yang pernah merasa sakit karena ulah saya minta maaf. Apalagi di bulan suci ini kita ya penuh maaf lah gitu, kita saling memaafkan. Bentar lagi juga lebaran gitu. Kak Lina menyikapi yang dari setiap permasalahan